Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan tentang materi animal welfare, yaitu inspeksi animal welfare. Kenapa sih kita perlu menerapkan inspeksi ini? Adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan animal welfare pada suatu proyek atau suatu percobaan. Nah, ini tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hasil produksi hewan ya, agar aman dan baik kualitasnya dan aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, inspeksi ini mencakup 3R, replacement atau penggantian, kemudian reduction yaitu pengurangan, dan refinement atau perbaikan. Kita satu dulu terkait pertama penggunaan hewan laboratorium. Jadi kalau kita melakukan percobaan atau penelitian menggunakan hewan laboratorium, ini perlu diperhatikan beberapa aspek terkait dengan animal welfare. Biasanya kalau untuk penelitian ini hewan lab yang digunakan ini harus percobaan yang kita lakukan harus mengikuti harus sudah diperiksa dari komisi etik hewan, di mana biasanya di universitas atau di suatu lembaga ada komisi etik tertentu. Nah, komisi etik ini biasanya memberikan persetujuan atau tidak terkait yang akan dilakukan. Ini diperlukan ketika misalnya hasil penelitian akan dipublikasi. Biasanya jurnal-jurnal tertentu mewajibkan adanya lisensi atau menyantumkan bahwa ini sudah diperiksa, sudah di-approval, sudah mendapatkan approval dari komisi etik hewan. Nah, biasanya komisi etik hewan ini melihat tujuan eksperimen itu apa, spesies hewan yang digunakan apa, kemudian biasanya durasi eksperimen ini terkait dengan stresnya, kapan gitu, kemudian jumlah hewan yang digunakan, potensi realistik pencapaian tujuan. Nah, ini sudah berpotensi ketika kita melakukan misalnya uji coba pakan. Nah, itu kan kalau di ruminan baiknya kan 2 bulan baru tahu efeknya. Nah, kalau misalnya 3 bulan, 4 bulan, itu sebaiknya dipersingkat, ataupun kalau 1 bulan berarti belum memenuhi. Itu perlu diperhatikan. Durasi eksperimen ini terkait dengan untuk kualitas perawatan hewan. Kemudian kemungkinan timbul nyeri atau sakit ini diperhatikan juga. Satu lagi kredibilitas peneliti. Jadi biasanya kalau hanya mahasiswa tanpa didampingi dosen pendamping, nah itu belum bisa mendapatkan approval dari komisi etik hewan. Bioetik penggunaan hewan lab, ini adalah pelajaran bagaimana menyeimbangkan perbedaan keuntungan, risiko, dan tugas dari kegiatan penelitian. Nah, setiap proyek penelitian yang menggunakan hewan seharusnya melibatkan dokter hewan dan komisi etik. Nah, ini ada komisi etik penggunaan hewan laboratorium sebelum dipublikasikan. Nah, cakupan bioetik ini ada beberapa aspek terkait dengan penelitian tersebut, misalnya tentang apa, kemudian menggunakan hewan apa, nah pokoknya terkait penelitian, kemudian personil dari peneliti, perawatan dan perkandangan hewan. Jadi misalnya kandang yang digunakan di mana, modelnya apa, ukurannya berapa per individu, biasanya disebutkan di dokumen komisi etik hewan. Kemudian asal usul hewan. Nah, ini biasanya didatangkan dari mana, itu perlu dicantumkan juga. Prosedur eksperimental terkait metode penelitian yang akan digunakan, berbagai bidang penelitian, pengetahuan tentang penggunaan hewan laboratorium. Nah, ini biasanya tertuang di dalam dokumen komisi etik hewan. Nah, ini terkait untuk persetujuan penelitian itu bisa dilakukan, bisa dilanjutkan, atau harus memenuhi hal tertentu agar bisa dilanjutkan. Nah, ini standar perkandangan hewan ya.
ini baiknya adalah lantainya kurang lebih 20 meter persegi, berbentuk segi 4 siku-siku dengan tinggi 25 sampai 3 meter. Ini yang bagus untuk standar perkandangan. Kemudian faktor lingkungan, ini yang harus dipenuhi ya agar tidak stres. Suhu dan kelembapan. Untuk ini mencit sama tikus sama, jadi dikondisikan kandangnya ketika akan menggunakan mencit dan tikus, serta kelinci. Ini kelembapannya lebih tinggi, tapi kondisi suhunya agak turun, lebih turun dikit karena kelembapan relatif tinggi. Kemudian ini untuk persyaratan kandang antara tikus dan mencit, karena tikus lebih besar ya. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Berat badan yang digunakan, kemudian luas lantainya, kemudian tinggi kandangnya. Untuk mencit hanya perlu tinggi 12 cm, sekitar 13 cm. Untuk tikus per individunya sekitar 18 cm. Nah, ini per berat nanti beda-beda luas lantainya. Kemudian untuk pakan dan minum, nah ini persyaratan minimum ya. Jadi kalau mencit sekitar 3-4 gram per hari, untuk tikus 15-20 gram per hari, kelinci 30-300 gram per kilogram bobot badan, atau 40 gram per kilogram bobot badan. Itu syarat minimum yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya kurang dari itu, biasanya Komisi Etik Hewan akan mempertimbangkan terkait dengan perlakuan ataupun fasilitas yang harus digunakan. Nah, ini inspeksi yang kita akan bahas. Pertama, di replacement atau penggantian. Jadi misalnya kalau kan ada penelitian in vivo sama in vitro. Memang sebaiknya in vivo ya, karena mengetahui bagaimana efek perlakuan itu terhadap kondisi ternak secara real. Tapi kalau misalnya berbagai kegiatan ataupun ada suatu zat yang bisa menyakiti ternak terkait dengan animal welfare, lebih baik dilakukan dengan in vitro atau penggantian simulasi dengan menggunakan secara laboratorium. Itu diperbolehkan. Kemudian mereduksi, jadi jumlah hewannya dikecilkan ya. Jadi misalnya kita menggunakan jumlah minimum saja sudah cukup untuk memenuhi standar validnya data. Kemudian prinsip pengurangan hewan ini tidak boleh diimplementasikan jika beban yang diterima lebih besar dari individu hewan itu sendiri. Jadi kalau misalnya yang penting intinya adalah memenuhi standar minimum itu sudah cukup. Kemudian refinement ini adalah terkait tadi penggantian, perbaikan ya, refinement ini. Nah, pemilihan hewan sesuai dengan aktivitas ilmiah yang bersangkutan, ini bagaimana perilakunya, kemudian konstitusi genetik dan nutrisi terkait dengan perbaikan ya, ini aspek yang perlu diperhatikan, kemudian aspek mikrobiologi dan status kesehatan secara umum. Kemudian perbaikan juga bisa ditinjau dari untuk meminimalisir rasa sakit dan adakah kematian atau prediksi dari kematian dari proyek yang akan dijalankan. Karena kan masing-masing misalnya perlakuan masing-masing ada yang rasanya akan berbahaya untuk ternak atau enggak. Nah, itu perlu diperhatikan ketika misalnya terlalu berbahaya, sebaiknya perlakuan itu diganti. Ini selanjutnya adalah dari pemeliharaan. Ini perlu diperhatikan ukuran kandang, ventilasinya, kecukupan pakan. Ada prosedur bila terjadi keadaan darurat. Ini kalau misalnya ada yang kurang-kurang, ini perlu diperbaiki. Ini aspek yang perlu diperhatikan. Kemudian kompleksitas lingkungan. Nah, ini yang perlu sangat diperhatikan ya. Lingkungan proyek berbeda dengan habitat asli. Jelas. Kemudian hewan yang digunakan dapat dikelompokkan berdasarkan kesesuaian sosialnya,
meminimalisir cekaman lingkungan. Ini tadi misalnya sudah ada standar yang harus dipenuhi ketika misalnya ternak posisi nyaman. Kondisi nyaman harusnya suhunya seperti ini, kondisi luasan lantai seperti ini, tingginya seperti ini. Biasanya sudah diatur sesuai standar. Nah, ini terkait pola makan. Ini harus sesuai dengan kebutuhan ya. Ini mengurangi stres pada ternak. Jadi kalau kita kurang makan juga bisa stres ya. Ini harus sesuai. Ini biasanya dicek dari Komisi Etik Hewan akan melihat standar kebutuhan yang diberikan ini apakah sudah sesuai standar apa belum. Kemudian untuk fasilitas tempat pakan minum kan ada biasanya, makanya kalau penelitian pemberian minum diberikan ad libitum, artinya tidak terbatas, kita tidak membatasi minum pada ternak. Kemudian sisa pakan yang tinggi, sisa pakan tinggi nutrien harus segera dibersihkan. Kaitannya karena ini mudah sekali terserang mikroba, jadi kalau yang sisa-sisa pakan yang sudah tidak dimakan dan itu kandungan nutrien tinggi harus segera dibersihkan agar tidak menimbulkan kontaminan. Terkait pemeliharaan harian, nah ini identifikasi melalui tato, klip, kalung leher, tapi yang harus meminimalisir rasa sakit. Jadi kan biasanya untuk tanda pada ternak kalau misalnya dipelihara secara berkelompok gitu. Ataupun kalau misalnya yang untuk penanda itu sebaiknya di kandangnya saja. Kalau misalnya ternaknya tidak dilepaskan, baiknya seperti itu. Nah, ini perlakuan pemotongan kuku tanduk diperbolehkan, tapi harus meminimalisir rasa sakit. Jadi kalau tidak perlu ya tidak usah. Tapi kalau misalnya tidak ada cara lain, harus ternaknya itu ditandai, boleh, tapi yang harus meminimalisir rasa sakit. Refinement saat penggantian. Nah, ini hewan atau ternak baru yang digunakan untuk replacement sebaiknya harus melalui proses karantina. Karena kalau misalnya sakit, tidak boleh ya. Ternak yang sakit itu dipakai untuk penelitian juga tidak boleh. Selain menyakiti, kemudian bisa juga kalau ada yang membawa penyakit bisa menularkan ke temannya. Kemudian karantina ini memastikan hewan tersebut sehat. Nah, cakupan karantina ini sehat, ini biasanya dilakukan diperiksa oleh dokter hewan, kemudian kondisi yang cocok untuk tujuan penelitian. Ini biasanya memang harus melibatkan dokter hewan yang bisa menyatakan bahwa oh ini ternak memang kondisi layak untuk kondisi yang bagus, kondisi yang aman untuk dilakukan sebagai hewan coba. Oke, demikian kuliah terkait dengan inspeksi. Jadi ada yang perlu kita perhatikan, ada 3, mulai dari penggantian, kemudian perbaikan, satu lagi tadi, kemudian pengurangan ternak. Apabila ada pertanyaan, bisa dikomunikasikan, bisa ditulis melalui kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.